Oke teman-teman, ini dia hasil potong bersama peserta kursus kita dari Masamba, Sulawesi Selatan. Oke, udah berapa hari? Hari keempat. Prakteknya yang keberapa? Ke-14. Oke, terus abang udah punya dasar atau belum sebelumnya? Belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali? Iya. Oke, coba kita putarkan bang. Pelan-pelan. Oke, stop, tunggu dulu, stop. Nah, saya pengen lihat transisinya menurut teman-teman seperti apa, gradasinya mulus ya. Coba belakangnya. Oke, sip, mantap. Oke, coba yang sebelah kirinya. Mantap, terus bang. Oke. Nah teman-teman, ini dia hasil potong bersama peserta kursus kita dari Masamba, Sulawesi Selatan. Jauh-jauh datang ke Bandung, alhamdulillah lumayan ya bang ya hasilnya ya. Alhamdulillah. Oke, thank you bang. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Oke teman-teman, kita akan mulai membuat flat top. Bagian samping kita akan buat high skin fade. Nah, bersama peserta kursus dari mana nih bangku? Dari Sulawesi Selatan, Masamba. Masamba. Ya, udah punya dasar sebelumnya belum bang? Belum sama sekali. Berarti dari nol ya? Iya, iya. Sekarang udah berapa hari di Bandung? Udah 4 hari. 4 hari. Prakteknya yang ke? Yang ke-14. Oke, 4 hari. Benar 4 hari bang? 4 hari berarti udah Iya, 4 hari yang main. 14 kali praktek. Iya. Berarti seharinya 4. Wih, banyak ya. 4. Oke, jadi teman-teman kita menjamin setiap hari itu dapat praktek minimal 2 ya. Abang ini kemarin dapat 4, dapat 3 ya. Iya. 3 kali, sip. Oke, kita akan mulai menggunakan guard berapa nih abangku? Guard 2. Oke, yuk kita mulai. Pegang tangannya di atas, tangan kiri di atas, 2 jari aja ya biar sopan. Oke, kita mulai. Nah teman-teman, biar teman-teman termotivasi ya, abang ini dari nol teman-teman ya. Lurus aja ke atas bang ya. Makin ke atas ringan, jangan makin menekan ke dalam. Ringan. Bukan makin menekan ke dalam ya, ringan. Boleh agak diayun bang, diayuni keluar. Ah gitu, biar di situ dipertahankan ada volume rambut ya. Oke, mantap nih. Oke, lanjut ke belakang. Oke. Ya teman-teman, ini pemula banget teman-teman ya. Kita di sini sedang belajar teman-teman ya. Nah abang ini dari nol, sebelumnya belum pernah pegang clipper sama sekali bang. Belum pernah. Baru ya. di sini. Baru di sini ya. Nah abang ini yakin sekali datang ke Bandung ya dari Makassar, dari Masamba ya. Gitu. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang merasa nggak punya bakat, tenang saja teman-teman ya, nggak 100% ini menggunakan bakat teman-teman ya. Yang penting teman-teman itu mau belajar ya, kerja keras, belajarnya juga itu akan mengalahkan orang-orang yang berbakat sama sekali teman-teman ya. Itu yang penting kerja keras, mau belajar dan niat belajar, itu sih teman-teman ya. Oke, nah ini menggunakan guard 2 teman-teman ya. Bang boleh nggak langsung pakai guard 1? Boleh aja teman-teman, langsung guard 1 juga boleh teman-teman, silahkan ya. Nah karena di sini yang baru belajar kan nomor 1 tuh udah tipis ya, takutnya malah kebablasan gitu. Jadi rekomendasi untuk yang baru belajar itu pakai guard 2 dulu teman-teman.
Tenang saja, hasil nomor 2 ini hanya berbentuk kanvas saja teman-teman ya. Jadi belum final. Toh nanti juga kepotong-potong lagi sama nomor 1, nomor setengah, bahkan dibotakin bagian bawahnya. Gitu teman-teman ya. Jadi boleh pakai nomor 2, boleh pakai nomor 1,5, boleh pakai nomor 3, silahkan. Ini masih membuat kanvas ya, ibaratkan kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, kita akan membuat inisial guideline ya, atau pola pertama. Nah, dimulai dari sudutnya. Mana sudut yang mana bang? Nah, itu temple area ya, karena kita akan membuat high fade. Yuk kita mulai. Oke, bagus. Tarik ke bawah sekitar setengah senti bang. Jangan terlalu menekan, slow aja ya. Oke. Nah teman-teman, kita akan bikin high fade. Jadi bikin polanya dimulai dari lancipnya atau temple area. Kalau mau bikin middle fade, di bawah lancipnya 1 jari. Kalau mau bikin low fade, nah area deket telinga ya teman-teman ya. Nah, karena kita membuat cepak ya, atau military haircut, ini jalurnya lurus ke bagian belakang ya. Boleh nggak dilengkungin sedikit? Boleh aja teman-teman, silahkan ya. Sedikit dilengkungin ke bawah boleh, bahkan naik ke atas sedikit juga boleh teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah memikirkan hal-hal semacam hal-hal semacam itu teman-teman ya. Beda-beda sedikit boleh ya. Agak ngelengkung sedikit ke bawah dikit boleh, agak naik sedikit boleh ya. Gitu. Setiap tukang cukur punya karakter cukuran masing-masing teman-teman ya. Oke. Setelah kita bikin inisial guideline, coba mundur ke belakang. Udah sama belum kiri kanan? Karena kadang-kadang saya juga bikin inisial guideline ini kadang-kadang kurang seimbang. Ketika ada yang terlalu tinggi, ya salah satu sisi harus ditinggiin lagi. Nggak mungkin bisa direndahin kan? Menurut abang mana yang kurang ya? Gitu. Sip. Nah, selanjutnya kita akan bolding bagian bawahnya. Kita botakin teman-teman, pakai trimmer yuk. Nah, tarik betul. 1, 2, 3. Agak ringan aja bang, agak nukik. Oke, sip. Nah, di bolding teman-teman ya. Bagus. Mantap. Gimana, tajam nggak trimmernya? Agak nyangkut sedikit ya? Nah, pelan-pelan aja ya. Oke, nah teman-teman, kita ini pakai wall detailer teman-teman. Harganya berapa? Wall detailer ini harganya 1.100.000-an teman-teman ya, di pasaran itu 1.100.000. Nah, kita bolding bagian bawahnya, kita botakin teman-teman. Nomor 1 di sini ada 3. Oke, mantap ya. Kurang lebih ke bagian belakang, bagian samping kiri juga sama ya teman-teman ya, dibotakin. Nah, bagi teman-teman yang punya trimmer, nggak apa-apa pakai clipper aja ya teman-teman ya. Jadi namanya zero fade namanya ya. Jadi nggak pakai trimmer, nggak pakai shaver. Gitu. Kadang ada yang suka nanya, bang, gimana kalau saya nggak punya trimmer dan shaver? Ya udah, di nol aja bagian bawahnya. Gitu. Proses ke atasnya ya sama aja, proses ke bagian atasnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini diapain nih bang sekarang? Oke, yuk kita pakai shaver teman-teman. Tujuannya apa? Supaya benar-benar clean, bersih teman-teman. Kan judulnya juga skin fade ya. Skin itu artinya kulit, fade itu memudar teman-teman ya. Nah, benar-benar bersih pakai shaver ini. Harga shaver berapa? Harga shaver itu harganya 1.350.000. Nah, teman-teman, tenang saja. Di sini ada beberapa peserta yang sedang didampingi oleh Afirman ya. Di lantai bawah juga ada teman-teman, di lantai 1 ya. Oke, di sana juga ada Pak Cecep. Pak Cecep itu kaos siapa Pak? Dari APB alumni FBC ya. Oke, sayangnya nggak ada alamat, lupa lagi. Pokoknya lokasinya di Bandung teman-teman ya. Di Cimahi ya. Bukan di Cimahi Pak.
di daerah Pasir Kaliki teman-teman ya. Holy Barber ya. Gitu. Nantilah kita iklanin. Sekarang baru pemanasan dulu. Oke. Jadi alhamdulillah teman-teman sudah banyak alumni yang sukses teman-teman. Baik itu buka pangkas rambut, baik itu buka barber ya. Alhamdulillah ada yang udah buka cabang 2, ada yang buka cabang 3, alhamdulillah teman-teman ya. Bahkan yang dari nol sekalipun teman-teman ada yang udah langsung buka teman-teman ya, gitu. Intinya modal yang harus kita punya itu bukan modal yang besar teman-teman ya, tapi apa, modalnya keberanian terlebih dahulu teman-teman ya. Bukan modal yang besar tapi modal keberanian terlebih dahulu. Kalian kalau mau dikasih uang 200 juta kadang bingung mau usaha apa gitu ya. Nggak punya modal, mau usaha apa, bingung, nggak mulai-mulai teman-teman ya. Kita harus berani memulai terlebih dahulu. Apa yang kita punya itu akan kita jadikan modal. Kalau teman-teman punya garasi dan rumah di pinggir jalan, itu bisa jadikan modal teman-teman ya, tempat usaha. Kalau teman-teman nggak punya rumah, misalkan rumahnya di dalam gang, nggak mungkin buka barber. Teman-teman masih punya kuota kan, punya HP kan, teman-teman bisa cukur online teman-teman, bisa beriklan di Facebook, di Instagram, bahkan bikin website sendiri teman-teman ya. Kalau kita udah niat, segala hal pasti bisa dijadikan modal, dijadikan ide ya. Yang kita punya bisa dijadikan modal juga teman-teman, kurang lebih gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada alasan saya nggak punya modal ya. Teman-teman punya HP itu udah bisa jadi modal ya. Tugasnya teman-teman ya harus punya keahliannya terlebih dahulu teman-teman. Ada beberapa alumni kita yang udah lulus langsung masuk The Capster ya, aplikasi ya teman-teman. Biasanya di Jabodetabek tuh ada yang beriklan di Facebook, alhamdulillah ya, dibayar 50.000, 70.000 per kepala karena online ya teman-teman ya. Oke, udah bang. Nah teman-teman udah botak ya bagian bawahnya. Yuk kita lanjut yuk. Nah lihat ya, udah botak ya, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Ini kayak yang miring, padahal ini udah rata ya teman-teman, tuh udah seimbang. Nah selanjutnya kita akan menggunakan apa nih bang? Knob open. Oke, segimana? 1 jari. Oke, kurang lebih 1 jari ya teman-teman. Yuk, tapi tenang, kalau teman-teman nggak bisa ngukur 1 jari, ini hanya perkiraan saja bang, jangan terlalu lebar ya. Oke, bagus. Ini hanya perkiraan saja teman-teman. Mungkin bisa pas 1 jari atau lebih sedikit, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, bagus nih ya. Nah, mantap nih abang kita nih, peserta dari Sulawesi Masamba ya. Sulawesi apa itu? Utara. Sulawesi Utara. Sulawesi Selatan, utara. Oke, Masamba ya. Udah 4 hari, tapi udah 14 kali praktek. Wow teman-teman ya. Artinya abang ini sehari dapat 3, dapat 4 kali praktek ya. Gitu teman-teman. Oke, mantap nih abang kita. Dari nol, yakin bang dari nol? Ya. 100%? 100%. Oke, sip ya. Oke, bukan apa-apa teman-teman. Ini buat memotivasi teman-teman yang pesimis duluan. Saya nggak punya bakat gitu kan. Kadang kan takut nggak bisa gitu ya. Nah abang ini perawat ya bang ya? Perawat. Oke, sip. Mantap ya, karena teman-teman meskipun profesi kita sebagai tukang cukur sih alhamdulillah teman-teman bisa mencukupi keluarga ya, teman-teman bisa memperbaiki ekonomi teman-teman ya. Bayangin aja teman-teman ya, ini hanya simulasi aja ya. Bagi yang setuju juga boleh, yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Nah kita akan simulasi harga cukur di sana berapa bang? 20.000. 20.000 pangkas biasa? Pangkas biasa. Oke ya.
pangkas biasa ya. Artinya nggak banyak fasilitas lah. Kalau barber kan banyak fasilitas sehingga lebih mahal ya, gitu ya. Bayangin ya, 20.000 dikali 15 orang aja sehari masuk. Kita rata-ratakan ya. Berarti 20 kali 15 300.000 sehari, Bang. 300.000 sehari. Kali sebulan deh, 30 hari. Berapa? 9 juta. Wow, teman-teman. 9 juta hanya dari nyukur, teman-teman. Ya, itu kalau teman-teman menjadi self-employed. Jadi self-employed itu abang bosnya sendiri, yang kerja sendiri, itu self-employed ya teman-teman ya. Itu lebih tinggi istilahnya tingkatannya ya. Kalau dari hukum apalah lupa lagi, itu lebih tinggi ketimbang employee teman-teman ya. Employee pegawai, ada self-employed, jadi bos sendiri lah ya. Gitu. Oke, bagus ya. Nah, udah nol open, hilangin garisnya pakai nol close, Bang. Nol close-nya naik turun saja ya dengan gerakan start. Nah, teman-teman, kita lanjut yuk yang tadi saya bilang menggunakan nol close untuk ngilangin garisnya. Kita mulai yuk, Bang. Oke. Nah, teman-teman, jangan lebar-lebar ya. Ini gerakan strut, teman-teman ya. Naik turun, nggak di motion ya, enggak, tapi naik turun di strut ya, gitu. Dan nggak lebar-lebar banget ya. Mungkin sekitar setengah senti ya naik turunnya. Jangan terlalu lebar, Bang, karena kita akan kasih middle, Bang ya, nanti. Oke, yuk langsung middle aja, Bang. Nah, levernya di tengah-tengah. Yuk lanjutkan ke yang ke lebih atas lagi dikit ya, gitu. Jadi melanjutkan nol close tadi, tapi jangan sampai melebihi yang nol open tadi ya. Nah, sekarang agak di motion, Bang, pakai sudut-sudutnya miring, nggak ke atas, miring, nyerong. Oke, bukan gitu. Coba gimana? Tadi udah saya contohkan. Nah, gitu ya. Saran saya nyerong dengan gerakan namanya gerakan cross cut. Menyilang, teman-teman. Biar nggak menghasilkan garis lagi atau nggak merusak lagi nol open yang tadi, teman-teman ya. Oke, yuk nol close lagi ke belakang ya. Jadi nol close langsung nol middle, teman-teman ya. Tuh, si garisnya sudah mulai memudar. Nol close-nya naik turun saja sedikit ya. Jangan terlalu lebar. Oke. Nempel terus, Bang. Jadi enggak nempel di kepala terus keluar lagi, enggak. Jadi terus nempel, nah gitu gesekannya bener. Nempel terus. Si clipper enggak berpisah dengan kulit kepala ya. Itu mantap nih, abang kita peserta kursus dari Masamba, Sulawesi Utara, dari Sulawesi Selatan, dari nol, teman-teman ya. Gerakannya ya kita ajarkan. Kenapa udah agak lancar gini, Bang? Ya masa sih belajar nggak ada perubahan? Bener nggak, Bang? Jadi pasti ada perubahan. Kadang kan ada netizen yang, wah nggak mungkin ini udah punya dasar. Ya memang ada orang yang kursus di saya udah punya dasar, tapi kebanyakan itu yang dari nol, teman-teman. Ada yang cepet lancar, ada yang agak lambat, nggak apa-apa, teman-teman ya. Tapi yang jelas setelah 20 kali praktek peserta itu biasanya rata-rata bisa, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi, garisnya hilang, teman-teman ya. Coba mana yang belum, Bang? Coba puterin. Tuh, yang belum kan kelihatan ya. Yang udah mana, Bang? Oke, sok, Bang ya, saya akan matiin dulu. Oke, teman-teman, selanjutnya kita menggunakan guard berapa nih? Guard 1. Satunya di Open. Oke, open tuh di bawah ke bawah ya levernya. Yuk kita mulai. Oke, putar lagi ya, Bang, sebelah sana biar nggak ngalangin. Terus putar, sip ya. Nah, kita mulai. Satu open. Oke, hati-hati, Bang ya. Oke, mantap. Nah, teman-teman, gerakannya seperti ini ya, teman-teman ya. Tuh di C motion ya. C motion itu
bergerak menyerupai huruf C, teman-teman. Nah, ini satu open ya. Setelah satu open, bawahnya satu close. Tapi jangan terlalu atas kayak tadi, Bang, ya. Nah, di atas garis ya boleh melebihi garis bagian bawah itu. Karena garisnya akan hilang pakai setengah. Ya. Di bawahnya satu open tadi ya. Oke. Tapi di atasnya garis itu. Oke, coba diayun juga, motion juga dikit. Nah, gitu, nyerong, miring, nah gitu. Si clippernya ya. Oke, jadi teman-teman, saya ulangi lagi, satu open, lalu satu close bagian bawahnya. Nah, tenang saja garisnya, itu kan masih ada garis. Nanti dihilangin pakai setengah, teman-teman ya. Sok, satu open lagi, ini Bang ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Satu open. Setelah satu open, lanjut satu close ya. Gitu. Oke. Kurang lebih gitu ya, teman-teman ya. Oke, saya akan skip dulu, saya akan matikan dulu agar tidak terlalu panjang durasinya. Oke, satu open. Konekin aja ke nomor 2 tadi. Nah, ke sini ya. Nah, gitu. Dengan cara ayun, bener. Oke, bagus ya. Mantap nih, abang kita dari Sulawesi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tunggu dulu Bang ya. Nah, kita akan menghilangkan garis yang paling bawah sekarang. Nah, menggunakan apa nih Bang? 0,5 close. Nah, setengah ya. 0,5 berarti. Setengah close atau 0,5 terus levernya di atas atau close. Nah, dengan gerakan menyilang cross ya. Gitu. Jadi nggak naik turun, tapi kadang-kadang kita perlu naik turun juga. Yuk kita mulai. Mana garisnya yang akan kita hilangkan? Nah, itu. Yuk kita coba, Bang. Oke, nah. Cross cut, motion juga saat cross cut. Ya, nggak naik turun kayak strap gitu, nanti menghasilkan garis yang solid. Ah, gitu. Coba kali-kali di brush fade, coba lihat, dikontrol dulu. Kalau belum, ulangi lagi, gitu ya. Jadi nggak terus-terusan dihajar tanpa kita mengontrol atau melihat hasil dari potongan kita. Lewatin garisnya ya. Nyerong, kalau nggak nyerong, lengket kayak tadi, bener nggak? Iya. Ya, nyerong agak nukik ya. Oke, mantap. Coba. Nah, sudah mulai memudar. Lanjut aja lagi. Oke, diayun bukan di strap. Nah, ankle-nya mainkan. Nah, gitu ya. Oke, kok agak gelap ya? Nah, coba mundur. Apakah sudah mulai hilang garisnya? Sudah perlahan ya, udah mulai memudar. Yuk lanjut lagi ke yang lain, nggak boleh. Oke. Betul, nah gitu. Mantap sekali nih abang kita ya. Abang pas datang ke Bandung tahu punya bakat atau enggak? Enggak tahu kan ya. Karena bakat itu nggak ada yang tahu. Kadang kan ada orang yang bilang, Bang saya belum punya bakat Bang. Lah siapa yang tahu? Coba juga belum. Mungkin bahasanya bukan belum punya bakat. Bang saya belum pernah pegang clipper sama sekali. Bang saya belum pernah pegang gunting sama sekali. Bisa enggak? Bisa teman-teman ya. Jadi bahasanya bukan Bang saya nggak ada bakat, karena bukan karena bakat. Saya sekarang bisa potong rambut, itu bukan karena bakat, karena saya lebih duluan belajar. Saya belajarnya misalkan tahun 2012 ya. Gitu. Kalau abang baru belajar kan, nanti setelah 3 bulan, 2 bulan abang semakin lihai gitu kan. Jadi bukan karena bakat. Ya. Ya, memang bakat bisa mempengaruhi teman-teman. Tapi kalau bakat itu tidak istilahnya dibarengi dengan kerja keras, sungguh-sungguh, tetap saja nggak akan maksimal, ya. Gitu. Gimana? Garisnya udah mulai memudar?
lumayan lah. Nanti kita finishkan menggunakan nol open ya. Nanti namanya detail work, mengulangi tahapan yang tadi. Nah teman-teman, ini sudah menggunakan sepatu setengah. Nah hasilnya seperti ini ya. Ini bisa diulangi lagi terus, yang sabar ya, supaya hasilnya benar-benar mulus ya. Keren nih abang kita, peserta dari Masamba. Diulang-ulang terus ya. Nah, di sana juga ada Afirman lagi mendampingi peserta yang baru, teman-teman. Oke, mantap ya. Selain di situ, di kanan saya juga ada Pak Cecep. Mana Pak Cecepnya? Nah, itu pakai Holy Barber ya, alumni kita yang berada di Bandung ya. Oke. Salahnya nggak ada nomor telepon si abangnya yang ngasih kaos ke sayanya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Lumayan bukan? Mantap nih ya. Lanjut. Oke, teman-teman, untuk bagian samping udah hampir selesai ya. Nah, kita nggak akan overcome dulu di bagian samping karena kita akan proses dulu bagian atas. Karena ketika kita overcome samping, kadang pas kita proses bagian atas kita ratain, sampingnya masih lebar, overcome lagi gitu. Oke, bagus nih ya. Nah, udah ini kita akan proses bagian atas. Yuk kita pakai kita proses bagian atas yuk bang. Pakai guard dulu. Nah, udah saya kasih contoh tadi ya. Nah, pakai nomor 2 dulu. Kita kasih tanda di area puncak saja atau di apex, area apex. Oke, abangnya boleh di samping sebelah sana, boleh. Atau enaknya di mana ya? Kesiniin si orangnya, ngadep ke sini. Oke, nah megangnya seperti ini bang. Jempolnya di atas, gini, maaf. Gini. Nah, gini. Di area puncak aja, sedikit aja lah ya. Gitu. Nah, gitu, bener. Jadi jangan memotong rambut yang udah. Nah, gitu. Sip. Nah, sorry. Ya. Oke, lurus. Slow aja. Oke. Di area puncak aja ya. Di area apex. Sudah. Stop. Nah, itu akan jadi patokan untuk menggunakan sisir. Nah, teman-teman, ini udah pakai nomor 2 ya. Boleh nomor 2, nomor 3. Tapi kalau teman-teman udah jago sih sebenarnya langsung overcome juga boleh ya. Cuman kan kita lagi belajar di sini. Yang nyukurnya juga peserta kursus. Kita butuh patokan pakai nomor 2 dulu ya di area apex. Yuk kita akan samakan area yang belum sama ya. Yuk kita mulai. Nah, yang nomor 2 tadi jadi patokan. Clipper udah nyala bang? Udah nyala belum? Nah, masuk. Oke, angkat. Nah, itu harus rata. Oke, ulang lagi di tempat yang sama. Terus masuk. Sisir. Ya, sisir harus rata. Tuh, masuk. Nah, yang tengah tadi jadi patokan. Nah, benar. Terus ulang-ulang di tempat yang sama. Kadang kita perlu diulang-ulang di tempat yang sama. Nah, mantap. Sok lanjut ke sini. Sok mau pindah juga boleh, mau lanjut dari situ juga boleh. Masuk, lalu angkat. Nah, gitu. Terus masuk, lalu angkat. Oke. Terus diulang-ulang ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari kejauhan gini ya. Bagus. Terus diulang-ulang. Langsung lagi. Jadi nggak usah berpisah. Sisir itu nggak usah berpisah dengan rambut atau dengan kepala. Terus langsung lagi. Oke, langsung lagi. Gitu. Jadi kita nggak perlu harus nyeting ulang tuh gini. Kalau kita terlalu jauh sisir itu dengan kepala, kita mulai masuk lagi dengan perlahan kan? Harus pelan-pelan, ngukur lagi. Tapi kalau kita udah beres motong, langsung lagi masukin sisirnya ke dalam rambut, biasanya menghasilkan memori otot ya. Jadi gerakannya itu biasanya sama teman-teman ya. Gitu. Nah, gitu. Langsung lagi.
Nah, gitu maksud saya ya. Mantap ya. Sip. Nanti overcomb samping nanti teman-teman ya. Bagian sampingnya di overcomb. Nah, teman-teman. Susah-susah gampang sih, apalagi yang baru belajar ya. Kadang yang udah bisa potong rambut juga untuk flat top ini kadang agak kesulitan juga teman-teman ya. Nah, ini kita buat flat top cepak kotak ya. Nah, di sini Bang kurang masuk. Nah, gitu. Oke, aduh sorry Bang teman-teman ya. Saya sambil ngeliatin sih. Jadi kamera kemana aja ya. Oke, ratain sampai rata teman-teman ya. Oke, nih abang ini belum punya dasar ya Bang ya, sama sekali ya. Datang dari Sulawesi, bermodalkan keberanian ya teman-teman. Itu keputusan datang ke Bandung tuh sangat sulit juga ya teman-teman ya. Ya benar nggak Bang? Oh jauh kan, ada faktor ongkos dan segala macam ya. Nah, makanya kita di sini berkewajiban untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri peserta itu teman-teman, karena mereka udah berjuang jauh-jauh dari luar kota datang ke tempat kita. Makanya kita punya tim teman-teman. Ada tim, ada 4 orang, ada saya, ada Afirman. Nah itu Afirman ya. Afirman ini karakternya santai, sabar ya ke peserta itu teman-teman ya. Karena basicnya juga peserta Pak Guru ini Afirman ini adalah seorang guru teman-teman ya. Oke. Nah, ini Pak Cecep ini ramah ya. Banyak peserta kursus yang dekat sama Pak Cecep ya. Gitu, baik. Gitu. Nah, satu lagi ada di lantai 1 teman-teman, bersama Mas Nana. Mas Nana itu selalu di lantai 1. Katanya nggak panas di sini, agak panas padahal ada AC juga. Di sini agak panas ya. Mas Nana ini di lantai 1 lagi ngehandle 2 peserta atau 3 peserta di bawah? Ada 2 ya, lagi ngehandle 2 peserta teman-teman ya. Oke, mantap. Oke teman-teman, nah lihat kita overcomb ya bagian sampingnya. Nah terakhir di overcomb bagian sampingnya, tegak lurus aja Bang. Oke, ya udah. Oke, lanjut diulang-ulang terus di overcomb. Awas, hati-hati, cek lagi, masuk, keluarkan sisirnya, jangan nyarong ke dalam. Gitu, masuk lagi terus. Jangan terlalu belakang juga mulainya, langsung aja. Nah, gitu. Ya. Keluarkan, awas, hati-hati, langsung masuk lagi gitu, langsung lagi. Jadi nggak mesti harus dari belakang juga Bang, langsung set, langsung lagi, gitu, langsung lagi, jadi cepet, gitu Bang ya. Tuh, gak usah dari belakang ngambilnya. Nah, ulang lagi, terus langsung lagi. Nah, kurang lebih gitu, cek lagi. Oke, bagus ya. Udah mulai mantap nih. Ulang-ulang lagi. Coba kali-kali yang horizontal. Nah, kali-kali gitu. Luruskan. Masuk, luruskan dulu sisirnya ya, squarekan, masuk squarekan. Nah, gitu. Bagus, masuk squarekan. Coba mundur, udah, yang jangan daerah situ. Terus, itu udah putih, lihat. Abang juga harus lihat juga dari kejauhan, mana yang masih hitam, mana yang perlu kita proses. Jangan terus-terusan aja dihajar ya. Kita juga harus coba kontrol, mundur ke belakang beberapa langkah gitu ya. Supaya apa? Supaya hasilnya smooth. Jadi, terus tidak terlalu istilahnya memotong terlalu banyak di satu area gitu. Coba kontrol lagi. Nah, gimana? Udah lumayan oke kah? Yuk lanjut lagi ke yang bagian belakang. Nih 50 second lagi. Nah, di situ ya, lanjut. Bukan ini udah putih ya, ini neres ini. Nah, gitu ya. Sok, boleh horizontal, boleh diagonal. Yang penting abang tahu mana yang akan kita potong. Gitu. Mantap. Hati-hati terlalu dalam ya. Oke.
Nah, udah itu dari situ udah ini nih fokus ke sini sok. Nah, di situ. Oke, boleh seperti itu juga boleh. Oke, teman-teman. Oke, sorry gerak-gerak terus ya. Oke, saya sambil mendampingi ya, teman-teman. Oke, mantap sekali ya. Nanti sebelah kirinya ya, teman-teman ya. 4 second lagi nih. Habis memori. Nah, teman-teman, sekarang proses yang sebelah kiri, overcome-nya, teman-teman ya. Ih, lumayan mulus ya, teman-teman ya. Untuk seorang pemula, saya sangat apresiasi sekali ke abang ini. Ini hasilnya bagus ya. Apa karena trainer juga ngaruh juga, Bang? Ngaruh juga ya? Ngaruh juga ya? Trainernya sabar. Oke, sip, makasih Bang ya. Tapi cakep nggak Bang trainernya? Canda Bang ya. Oke, mantap lah Bang ya. Terus mantap ya. Iya, memang harus sabar Bang kalau untuk jadi trainer. Awal-awal saya pas buka kursus dulu tahun 2013 ngajar tuh beban. Sekarang ngalir aja gitu Bang ya, karena memang udah bertahun-tahun gitu kan saya ngajar, dan teman-teman trainer yang lain pun sama ya. Kita udah istilahnya udah ketemu banyak orang Bang, karakter orang tiap daerah ya itu bisa berbeda-beda. Lumayan Bang, wah keren abang ini. Gimana yang kiri udah? Udah ya. Yuk kita proses atas lagi, kadang atas belum maksimal, ulangi lagi beberapa area ya. Sok. Nah teman-teman, ini lagi finishing menggunakan gunting penipis supaya hasilnya rata banget ya teman-teman. Kadang pas pakai clipper, kadang ada beberapa area yang masih belum rata. Nah pakai gunting penipis nih, andalan kita biasa lah ya. Andalan barber itu gunting penipis itu bener-bener sangat diandalkan ya. Tuh. Udah oke, udah flat Bang. Sip, udah bagus ya. Nah, kita kembali ke samping, kita coba koreksi beberapa area. Mungkin coba pakai nomor 1 open, lalu 1 close, lalu setengah. Balik lagi yuk. Itu ini koreksi ya. Nah, teman-teman, ini lagi pengerikan, teman-teman ya. Oke, sorry. Nah, cuman bagian depan aja, karena yang bagian belakang kan udah di shaver, teman-teman. Oke teman-teman, ini dia hasil potong bersama peserta kursus kita dari Sulawesi Masamba ya, Sulawesi Selatan teman-teman. Hari keberapa? Hari keempat. Yakin? Serius hari keempat? Yakin. Oke, hari keempat teman-teman ya. Udah punya dasar sebelumnya? Belum ada. 100%? Oke, karena beberapa orang netizen yang nggak percaya gitu. Kenapa hasilnya kok bagus, pergerakannya udah lancar? Ya karena kita kasih materi dulu, kita praktek dulu sebelumnya, benar nggak Bang ya? Gitu, nggak tiba-tiba langsung di video ya, kita praktek dulu sebelumnya. Kalau udah mulai oke, saya video ya. Bawahnya aja Bang, dari bawah disembur ke atas. Awas jangan ke orangnya. Jangan ke apa sih namanya, ke kening, kena kulit. Gini, maaf. Ini dari bawah kan. Nah, gitu Bang. Wow, lumayan ya. Sip, mantap nih, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, ini finishing saja teman-teman di bagian atasnya supaya benar-benar flat atau rata atas ya. Pakai teknik spring handle ya. Gitu. Pakai gunting aja bebas lah ya. Oke. Ini peserta kursus nih teman-teman ya. Oke. Yuk. One.